Halo Sobat Polri, selamat datang di SSDM Podcast. Kita akan membahas topik-topik pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia Polri bersama saya AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yatnya. Seru-seruan di Mabes. Saat ini dari arena Rakernis SDM Polri tahun 2024, kita akan mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda semuanya, kira-kira ketika Anda mendengarkan kata psikologi, apa yang terlintas pertama kali di pikiran Anda? Ada banyak sekali jawaban-jawaban yang mungkin Anda akan sampaikan seperti jiwa, karakter, mental, kepribadian, dan lain-lain sebagainya. Namun, satu hal yang bisa kita simpulkan dari kata psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Dalam dunia industri dan organisasi, psikologi memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengembangan sumber daya manusia. Ternyata di Kepolisian Negara Republik Indonesia, psikologi memiliki peran yang sangat penting. Dan hari ini kita hadirkan narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Langsung saja kami hadirkan Kepala Biro Psikologi SSDM Polri. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang. Terima kasih sudah datang di studio podcast SSDM. Terima kasih. Salam sehat mental, Jenderal. Segarkan pikiran kita. Segarkan pikirannya ya. Mental sehat, kerjanya menjadi hebat, Jenderal ya. Oke. Baik, terima kasih Jenderal sekali lagi atas kehadirannya di studio. Dan saat ini kita berada langsung di arena Rakernis SDM Polri tahun anggaran 2024. Tadi kita sudah banyak mendengarkan tentang berbagai macam arahan pimpinan dan ada satu hal yang saya underline dari apa yang Jenderal sampaikan terkait dengan pelayanan psikologi Polri terkait dengan meningkatkan kesehatan mental. Namun sebelum itu Jenderal, kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait dengan tugas pokok fungsi Biro Psikologi di Kepolisian Negara Republik Indonesia? Terima kasih Sobat Psikologi Polri yang hadir hari ini. Kami sekali lagi terima kasih bisa hadir untuk menyampaikan beberapa isu-isu tentang psikologi yang sudah kami lakukan di Polri. Psikologi Polri ini menjadi sangat penting dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri. Kami tentunya memiliki tugas pokok. Yang pertama antara lain yaitu kita melaksanakan tugas psikologi kepolisian. Psikologi kepolisian ini meliputi antara lain bagaimana psikologi ini bisa memberikan dukungan kepada tugas-tugas operasional, lebih kepada operasional. Kemudian kita memiliki juga psikologi personil. Ini lebih kepada kegiatan-kegiatan pembinaan. Jadi sifatnya internal. Ya. Kami juga memiliki satu lagi melaksanakan kegiatan yang diemban oleh Laboratorium Psikologi untuk menyiapkan materi, kemudian kajian-kajian tentang pengembangan daripada psikologi Polri. Jadi ini seperti paket lengkap Jenderal ya. Jadi ada bagian psikologi kepolisian yang membantu tugas-tugas pokok fungsi dalam bidang operasional. Betul. Kemudian ada pembinaan di bidang internal yang dilakukan oleh bagian psikologi personil. Betul. Kemudian ada satu bagian yang memberikan support penuh kepada dua bagian ini Jenderal. Iya. Mungkin diberikan satu contoh kegiatan Jenderal ketika psikologi Polri membantu tugas-tugas operasional kepolisian, implementasi di lapangannya seperti apa kegiatannya? Oke. Kami sudah sering ini Sobat Psikologi, psikologi kepolisian ini lebih cenderung kepada bagaimana dukungan tugas-tugas operasional. Contohnya di sini ada anggota Polri yang memiliki tugas operasional pada operasi-operasi khusus. Kita ada kegiatan program-program ya pra-operasional gitu ya. Kita berikan dukungan, pendampingan. Kemudian pada saat melaksanakan tugas di lapangan, kita turun di sana juga untuk hadir mendampingin bagaimana kita membangun lagi motivasi anggota yang sudah sekian lama bertugas. Nah, ini kemudian juga pasca operasi kita juga lakukan juga saat ini. Jadi misalnya ketika kita menugaskan anggota kita tugas BKO ke Papua atau ke daerah-daerah yang menjadi operasi kepolisian, jadi pada saat mereka sebelum bertugas kita berikan pembekalan. Betul. Kemudian pada saat kita hadir di sana, jadi psikolog-psikolog Polri atau konselor-konselornya hadir di daerah operasi Jenderal. Iya. Jadi memang anggota kita sudah kita siapkan untuk melakukan tugas-tugas pendampingan pada saat pelaksanaan. Jadi anggota kita harus turun juga langsung di lapangan di mana anggota ini sedang melaksanakan tugas
di lapangan, baik itu di daerah operasi, baik itu operasi seperti di Papua, kemudian di Sulteng, termasuk juga operasi-operasi rutin seperti malam tahun baru, operasi ketupat dan operasi lalu lintas itu juga kita berikan dukungan. Iya, iya, iya. Dan setelah pulang mereka juga diberikan semacam rehabilitasi begitu ya. Betul, kita lakukan bisa sifatnya untuk relaksasi. Bentuknya spot besi ya, itu supaya mental anggota kembali pulih dan mengembalikan kepada kondisi kesehatan mental semula untuk melaksanakan tugas-tugas yang rutin. Jadi terbayang saya Jenderal, jadi kalau anggota yang baru pulang dari daerah operasi kemudian kita berikan rehabilitasi, jadi sebelum mereka pulang kembali ke rumahnya mereka sudah segar, sehingga efek-efek apapun yang mereka hadapi di daerah operasi tidak terbawa pulang begitu Jenderal ya. Luar biasa sekali. Itu kalau untuk kegiatan operasional kepolisian Jenderal. Iya. Kalau untuk kegiatan kemasyarakatan, ada tidak sumbangsihnya psikologi kepolisian terhadap masyarakat, Jenderal? Salah satu tugas yang diemban daripada psikologi kepolisian antara lain adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Bagaimana kita masyarakat juga paham bahwa terutama ya di wilayah geografis kita ini sering terjadi kebencanaan. Kita selalu hadir. Pada kegiatan terdekat kemarin kita hadir di Sumbar ya, yang bencana lahar Marapi ya. Sebelumnya banjir di Jawa Tengah, di Demak, dan tahun-tahun sebelumnya juga pasti kita hadir. Kami memang memberikan psikolog, tapi kita juga polisi. Jadi kami psikologi polisi kepolisian itu pasti hadir awal juga pada saat kebencanaan. Dan juga pada kegiatan-kegiatan pendampingan trauma-trauma seperti pada kasus-kasus yang ada saat ini, mungkin ada memang lebih banyak kebencanaan ya, tapi yang sifatnya mungkin individu yang mengalami trauma-trauma akibat kekerasan fisik atau seksual pada anak, kami juga biasanya hadir untuk membantu. Itu lebih kepada ranah psikologi kepolisian kepada kasus baik perempuan anak yang pada saat proses penyidikan atau penyelidikan pada tindak-tindak pidana. Kalau tidak salah saya membaca berita terakhir Jenderal menginisiasi sebuah kerjasama dengan lembaga internasional di dalam meningkatkan kapasitas para psikolog-psikolog dan para anggota Polri di dalam proses kerjasama itu Jenderal. Boleh diceritakan sedikit Jenderal? Betul, sahabat psikologi. Jadi begini, kami memang institusi polisi ya, memang kami memiliki tugas pokok lebih kepada dukungan operasional maupun pembinaan di dalam. Tapi kami juga harus mampu untuk meningkatkan kapasitas ya. Kapasitas sebagai psikolog, sebagai petugas kepolisian gitu ya. Tentunya kami harus kolaborasi dan kerjasama baik itu dari dalam maupun luar negeri ya kan. Untuk membantu kami dalam meningkatkan kapasitas anggota. Kemudian juga membantu bagi mungkin itu juga di samping kapasitas secara keilmuan, kompetensi, juga bantuan-bantuan mungkin sarana prasarana. Nah, termasuk anggaran juga, Jenderal. Ya, itu penting. Itu sangat penting bagi psikologi ya. Tentunya ini juga untuk outcome-nya juga akan dirasakan untuk masyarakat juga. Karena kita bentuknya di sini pada akhirnya hilirnya ada memberikan pelayanan masyarakat. Nah, itu sudah kami lakukan baik itu dengan UNICEF, dengan ICTEP, juga lembaga-lembaga yang di dalam negeri mungkin LSM ya, itu kita juga dengan universitas, dengan HIMSI dan lain-lain. Oh, jadi memiliki kerjasama dengan himpunan profesi juga Jenderal, karena psikologi ada organisasi profesinya, jadi ada kolaborasi juga dalam proses pelaksanaan tugas. Karena kami menyadari bahwa saat ini jumlah ya anggota Polri yang memiliki latar belakang psikolog ini masih terbatas. Saya baru mau bertanya itu Jenderal, kira-kira Jenderal boleh jelaskan kira-kira dengan tugas yang sedemikian banyak, orang-orang ataupun personil yang mengawaki psikologi ini seperti apa Jenderal? Mungkin boleh diuraikan sedikit Jenderal. Memang ini menjadi tantangan bagi kami terutama dengan kondisi saat ini ya.
bagaimana tuntutan tugas semakin banyak ya. Di sisi tugas baik secara operasional maupun pembinaan kita memberikan pelayanan masyarakat. Makanya tadi kami harus mampu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder yang lain maupun juga elemen masyarakat yang memiliki yang mungkin tugasnya itu mirip-mirip dengan psikologi kita Polri ya kan. Sehingga ini juga baik bisa menambah networking, kemudian meningkatkan kemampuan, saling bantu juga dalam hal-hal kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, ya. Kalau boleh tahu Jenderal, kira-kira personil Polri yang memiliki kualifikasi psikolog ataupun yang terkait dengan masalah-masalah pelayanan kesehatan mental, konselor, mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah anggota yang dilayani, kira-kira sampai saat ini sudah seperti apa persentasenya, Jenderal? Memang jumlah kita tadi saya ingin dengan jumlah anggota secara keseluruhan kita masih minim, dalam arti secara rasional kita tidak akan mampu untuk memberikan pelayanan ya. Kita memiliki psikolog itu sampai saat ini ya yang memang bertugas di psikologi itu ini sekitar hampir 200 ya. 200 ini sudah ada di Mabes Polri, juga ada di Polda-Polda. Jadi rata-rata di Polda-Polda itu ya sekitar 2-3 psikolog yang ada di sana. Nah, tapi dalam pelaksanaan tugas juga dibantu di kita, makanya membentuk kreativitas kita adalah memperbanyak konselor. Nah, sehingga konselor ini juga bisa memberikan sentuhan-sentuhan awal kepada personil Polri yang mungkin sedang mengalami masalah psikologis. Nah, makanya itu kami juga dalam pelayanan masyarakat juga harus bekerja sama dengan universitas. Ya, maupun himpunan-himpunan psikologi yang ada di luar. Dengan kolaborasi kita bisa menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik tentunya demikian. Ya. Baik Jenderal, jika kita melihat beberapa isu yang disampaikan dalam Rakernis, salah satunya adalah masalah rekrutmen. Tentu psikologi Polri memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen. Bagaimana Jenderal bisa menjelaskan tentang peran psikologi? Tentunya peran psikologi ini sangat vital kita bilang begitu dalam hal penyiapan pengadaan anggota Polri. Kita tahu bahwa seorang anggota Polri ya, yang mungkin nantinya akan diberikan kewenangan yang besar gitu ya. Tentunya seorang anggota Polri itu harus memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu tugas psikologilah untuk membuat satu tool yang spesifiknya sesuai dengan tantangan tugas anggota Polri. Ya. Jadi seorang polisi pinter itu tuntutan, tapi kepribadian ini lebih menjadi satu hal utama. Gitu ya. Bagaimana seorang anggota Polri yang memiliki kewenangan kalau kepribadiannya tidak baik, ini akan menjadikan malapetaka, ya kan? Tapi kalau seorang anggota Polri yang memiliki kepribadian baik, dia akan bisa memberikan pelayanan lebih baik. Jadi tidak hanya intelektualnya, Jenderal, jadi attitude-nya melalui kepribadian, karakternya yang penting gitu, Jenderal. Betul. Nah, kami juga memang psikologi yang pembinaan, kami memberikan selalu hadir mulai dari rekrutmen, pengadaan, kemudian saat pendidikan, kemudian penggunaan ya, pas saat penggunaan, termasuk sampai pengakhiran dalam perawatan akhir dinas itu kami juga hadir di situ. Satu isu juga yang penting di underline dalam Rakernis ini, Jenderal, ada salah satu hasil diskusi tentang bagaimana menciptakan pelayanan yang holistik. Apa peran psikologi di sana, Jenderal? Betul, sahabat psikologi. Jadi kalau kita bicara tentang komponen tubuh manusia ini kan terdiri dari jasmani. Ya. Jasmani ini kemudian mungkin rohani, mental yang dalam jasmani ya. Isinya kemudian juga mungkin roh gitu ya. Jadi karakter seseorang yang ditimbulkan secara nyata gitu, itu sebenarnya bentuk daripada yang ada di dalam gitu ya. Sehingga jiwa ini menjadi penting gitu. Menjadi penting
dalam merefleksikan dari satu jasad. Gitu. Kalau kita bicara tentang pelayanan holistik, tentunya kita jasmaninya harus dirawat, kita punya dokes, ya. Kemudian rohaninya harus dirawat. Ya. Kita punya psikologi, kita juga punya religi. Jadi ini harus hadir bersama dalam arti kolaborasi. Gitu, kolaborasi. Jadi seseorang yang jasmaninya bagus, ini juga harusnya rohaninya bagus. Saya sering bilang, memang rohani ini menjadi penting dalam melihat karakter seseorang. Makanya di sini kenapa saya sering bilang bahwa jiwa ini menjadi penting, karena apa yang keluar dalam kasar perilaku ini biasanya ada dalam diri manusia. Oleh karena itu kalau kita bicara holistik, ya dirawat jasadnya, jasmaninya, biar badannya sehat, biar badannya bugar, tapi juga jiwanya juga harus disentuh. Nah, disentuh melalui apa? Melalui ilmu psikologinya, kemudian juga melalui rohani, ilmu agamanya juga diisi, sehingga di sini ada satu yang utuh. Jadi yang utuh, holistik maksudnya kita juga jiwanya dipelihara, jasmaninya juga dipelihara. Sehingga mungkin kita tidak lagi mendengar begitu ada anggota yang bermasalah yang langsung disalahkan psikologinya, atau mungkin bukan disalahkan, Jenderal, langsung tanya psikologinya bagaimana gitu, Jenderal. Iya, betul. Memang di sini kalau kita bicara anggota yang bermasalah, gitu ya. Saya sering katakan bahwa seseorang yang bermasalah, baik itu kaitannya dengan sakit secara fisik atau secara psikis, pasti diawali dengan sakit psikisnya. Sakit psikisnya. Setuju, Jenderal. Setuju. Itu harus diingat. Orang kenapa dia sakit lambung? Karena pikirannya yang sakit. Nah, setelah pikirannya nanti lambungnya nggak nyaman, makan tidak tidak enak, tidurnya tidak nyenyak, akhirnya jadi sakit fisik. Tapi pasti diawali dengan sakit psikis. Makanya masalah psikologi seorang ini harus mendapat perhatian betul. Harus mendapat perhatian betul. Coba luangkan waktu untuk bagaimana relaksasi supaya kita kondisi healing gitu, Jenderal. Healing. Seperti polisi, makanya negara memberikan hak-hak, ya, seperti cuti, kemudian untuk berkegiatan olahraga jasmani, rohaninya diisi. Ini sebenarnya untuk beribadah gitu, Jenderal. Beribadah. Jadi ini dalam rangka sebenarnya untuk memelihara di samping jasmaninya, jiwanya. Jadi pas gitu, sehat jiwanya, sehat raganya. Betul. Itulah kepribadian yang utuh, Jenderal, ya. Betul. Baik, Jenderal, luar biasa sekali. Saya menggarisbawahi beberapa yang Jenderal sampaikan tadi terkait dengan tantangan-tantangan. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya pikir ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, begitu banyaknya tugas-tugas yang dilakukan, kira-kira Jenderal, apa yang menjadi tantangan utama ini, Jenderal, pada saat Jenderal memimpin Biro Psikologi dan melihat tugas-tugas psikologi itu secara umum di kepolisian, kira-kira tantangan utamanya yang kekinian itu, Jenderal? Tentunya tantangan yang utama saat ini, tentunya pada era milenial, dan sekarang ini anggota Polri sudah diisi generasi Z, ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tugas kepolisian, dalam arti karena kita akan dihadapkan dengan karakter perilaku anggota Polri yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu ini memacu kami, ya, untuk kami juga melakukan kajian-kajian, ya. Bagaimana karakter anggota Polri yang dibutuhkan untuk tugas-tugas kepolisian ke depan, dihadapkan dengan masyarakatnya juga. Dengan sekarang ini, dengan bagaimana seorang anggota harus melek IT. Nah, sekarang juga kita sudah buatkan konseling-konseling yang
membuat Aplikasi. aplikasi. Jadi kita harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Iya, Kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas-tugas psikologi sehingga bisa memberikan pelayanan atau pendampingan kepada anggota-anggota bermasalah. Iya, iya. Jadi tadi tantangan itu kemudian ditindaklanjuti dengan terobosan-terobosan begitu Jenderal. Betul. Jadi konseling itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi Jenderal ya, harus ketemu face to face, tapi kita juga bisa bertemu di dunia maya melalui telekonseling, melalui konseling jarak jauh begitu Jenderal ya. Oke, seperti itu. Kalau misalnya anggota kita di Polda-Polda ini Jenderal, saya yakin mereka belum semuanya memiliki pengetahuan atau informasi terkait di mana saya mendapatkan pelayanan konseling seperti itu atau pelayanan psikologi Jenderal seperti itu. Jadi apakah di setiap Polda sudah tersedia pelayanan-pelayanan ini Jenderal? Apakah hanya di tingkat Mabes saja? Boleh. Saya mengajak kepada para sobat psikologi ya, bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki satu permasalahan. Betul. Yang tadi saya sampaikan pasti setiap hari permasalahan psikologis itu mengikuti kita, Ya. mengikuti kita. Oleh karena itu saya menyarankan dulu jangan segan dan jangan malu untuk kita mungkin menyampaikan masalah-masalah kepada orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat. Iya. Itu yang paling mudah kepada orang-orang terdekat. Ya. Tentunya dengan menyampaikan permasalahan, mungkin kita bisa dapat solusi, kita juga mendapatkan membagi beban hidup, Ya. kira-kira gitu, Ya, membagi kepada orang. Saya akan meringankan kita, itu salah satu menjaga. Kemudian para sobat polisi anggota Polri yang ada di Indonesia, kami memiliki psikologi di Polda-Polda. Polda-Polda. Ya. Ini bisa dihubungi, bisa datang, bisa melalui kontak personnya. Bisa juga diundang untuk datang ke satuan-satuan kerja gitu Jenderal ya. Bisa Datang ke diundang. Polres atau ke Polsek. Iya, bisa diundang ke Polres untuk memberikan mungkin psikoedukasi, Ya, ya. kemudian untuk konseling, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya psikologi ya. Ya. Kami di Polda ada. Kalau Polda kurang, kami di Mabes akan support. Oh, ada Dan backupnya dari Mabes backup. kalau Polda mengalami kesulitan atau karena kewalahan mungkin Betul. dengan Kalau mungkin malu bisa kontak e-konselingnya juga E-konselingnya. bisa. Itu disiapkan para psikolog kita yang cukup mumpuni lah, yang sudah mumpuni dan sudah berpengalaman Iya. gitu. Jadi nggak usah malu-malu karena ya di media-media juga banyak ada curhat dan Iya. sebagainya. Iya. Sampaikan kepada kami. Iya. Ya. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi setidaknya kami akan meringankan Iya. beban psikologis ada sahabat psikolog. wadah untuk rilis gitu Jenderal ya. Betul. Daripada upload status mental di media sosial, Iya, lebih iya. bagus bertemu dengan orang yang Bertemu profesional dengan langsung. profesional, Dan betul. apakah dipungut biaya Jenderal? Oh tidak. Tidak. Kami tidak akan Siap. mengunduh biaya. Gratis Jenderal ya. Gratis. Jadi Sobat Polri, siapapun itu, tidak hanya anggota Polri, Anda ketika memiliki permasalahan-permasalahan psikologis, Anda dapat menghubungi bagian psikologi Polda di seluruh Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Biro Psikologi Mabes Polri. Yang terakhir Jenderal, harapan-harapan Jenderal terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ke depan dihubungkan dengan pelayanan psikologi atau peran psikologi seperti apa Jenderal? Tentunya harapan kami ya, ini bisa harapan kepada pimpinan ya. Harapan kepada pimpinan itu kita mengharapkan bahwa psikologi saat ini menjadi isu internasional ya, tentang penanganan generasi saat ini, sehingga tentunya kami membutuhkan tenaga-tenaga psikolog yang mumpuni ya, karena kami memiliki keterbatasan itu di atas. Ya. Kemudian kami juga mungkin dukungan-dukungan yang sifatnya mungkin anggaran juga sangat diperlukan Ya. gitu ya. Di samping kami juga bisa membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga NGO yang atau LSM yang lain gitu. Tapi negara bertanggung jawab untuk memberikan anggaran untuk membantu kami biar kami bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan psikologi baik untuk anggota Polri maupun untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tentunya khusus kepada anggota Polri sekali lagi kami sangat membuka diri. Kalau Anda ada permasalahan psikologis termasuk keluarganya. Masuk keluarga. Termasuk Ya. keluarganya, temannya pun boleh. Ya. Silahkan kontak kami, undang kami, gitu, ya, ajak bicara kami, sehingga kami bisa tahu Ya. dan kami mungkin bisa memberikan solusi untuk itu, ya. Sehingga kami juga menyampaikan
tidak boleh kita hidup dengan cara-cara pendek, berpikir pendek. Iya. Seperti kasus-kasus bunuh diri, Iya. kemudian melakukan hal-hal yang tercela atau yang dilarang agama. Ya. Tapi dengan kita bisa bersama, kita bisa konsultasi, konseling dengan kami, setidaknya itu tadi akan bisa mengembalikan sebenarnya seluruh anggota adalah aset Polri organisasi. yang berguna untuk memajukan organisasi Polri ini untuk memberikan pelayanan masyarakat. Jadi walaupun situasi saat ini semuanya serba instan, Jenderal ya, ketika menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pribadi diri sendiri ataupun keluarga itu tidak boleh instan, Jenderal ya. Perlu pemikiran dan salah satunya bisa melakukan konsultasi. Mungkin satu informasi yang juga sangat penting, Jenderal, terkait dengan tadi ada kekurangan tenaga psikolog ataupun konselor, mungkin juga akan berguna bagi Sobat Polri yang sedang mencari pekerjaan, untuk mereka yang sedang berkuliah di psikologi. Oh iya betul. Mungkin ada informasi yang menarik, Jenderal. Saya sampaikan kepada Sobat Psikologi bahwa saat ini Polri sedang melakukan rekrutmen dan tahun depan secara rutin juga pengadaan. Kami membuka untuk para Sobat Psikologi masyarakat khususnya yang memiliki background atau basic S1 Psikologi atau S2 Psikologi bisa mendaftar untuk menjadi anggota Polri dan bisa nanti akan tugas sebagai psikolog Polri. Psikolog Polri. Nanti akan bergabung bersama Biro Psikologi Polri, Jenderal ya. Betul. Siap. Dan kami juga membuka di saat ini ada namanya Bintara Psikologi. Bintara Psikologi. Itu khusus untuk tahun ini, Jenderal. Tahun depan juga masih tahun depan. ada. Iya, karena kami kembali lagi sangat membutuhkan tenaga-tenaga dengan basic psikologi untuk membantu tugas-tugas. Ini berita yang sangat luar biasa, Sobat Polri, untuk Anda yang saat ini sudah memiliki spesifikasi ataupun kesarjanaan psikologi, untuk Anda yang mau mendaftar polisi, silakan. Sangat terbuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan dan juga perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat dengan menggunakan ilmu psikologi. Yang paling terakhir, Jenderal, ada pesan khusus atau kalimat motivasi yang ingin Jenderal sampaikan kepada Sobat Polri semuanya? Kalau kita ingin menjaga kesehatan tubuh kita, perbaikilah pikiran atau psikologisnya. Nah, itu saja. Siap. Jadi kalau ingin memiliki mental yang sehat, jiwa yang kuat, harus mulai dari pikirannya, Jenderal. Sama seperti yel-yel kesehatan mental gitu, Jenderal. Jadi mental sehat, kerjanya kuat, seperti Jenderal ya. Betul. Jadi semua pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Baik, terima kasih Jenderal atas waktu dan kesediaannya untuk menyampaikan informasi-informasi yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan Sobat Polri ada yang tertarik untuk menjadi anggota Polri yang berasal dari sarjana psikologi, dan juga anggota-anggota Polri di seluruh Indonesia memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memanfaatkan fasilitas Biro Psikologi ataupun bagian psikologi Polda untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Sekali lagi terima kasih Jenderal atas kehadirannya. Kiranya nanti jika ada kesempatan lagi, berkenan Jenderal untuk hadir memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan pelayanan Biro Psikologi Polri. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Baik Sobat Polri, demikian perbincangan kami bersama Kepala Biro Psikologi SSM Polri dalam hal meningkatkan kesehatan mental anggota Polri dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman semuanya agar mendapatkan informasi yang benar. Sekali lagi terima kasih, selamat siang dan salam presisi.